Hello guys, this is to continue my video earlier. This one is a video that I will use to demonstrate how we can add citation and quotation to our summary to make it stronger and more convincing, okay? And to do that, I will take one of the submissions from 2 weeks ago as an example. Tapi saya tidak akan menggunakannya sebagai satu contoh penuh karena ya tentu saja penulis dari summary ini nantinya harus memperbaiki summary-nya dengan quotation ya. Jadi saya akan contohkan memberikan satu saja quotation dan citation untuk membuat summary ini lebih kuat. Alright, now let me share with you the Word document that I have. Alright, here. I hope you all can see this, and hold on, let me make it easier to see and not influenced by the picture. All right, here is the summary from one of you. I don't want to mention who this is from. News is giving us a lot of information. Good, but the news needs to be newsworthy to gain attention. There are 5 types that can make the information newsworthy. First, the events, and so on and so forth. Jadi ini summary yang saya dapatkan dari salah satu dari kalian. Nah, menurut saya summary ini sudah sangat bagus dalam artian intisari dari artikel itu tertangkap, yaitu adanya 5 kriteria yang membuat sebuah berita itu layak diberitakan. You mentioned about events, times, and a famous person, proximity, and finally clarity or unambiguousness. Jadi semuanya tertangkap. Tapi tentu saja summary ini masih bisa ditingkatkan lagi. Saya pilih summary yang bagus tapi masih bisa ditingkatkan tentu saja di sini. And how do we improve that? Seperti tadi saya sebutkan, kita perlu menyebutkan sumber dari mana summary ini dibuat. Jadi ya, kita perlu sebutkan di sini di awal, but the news needs to be newsworthy to gain a lot of attention. Nah, mungkin di sini dimasukkan. There are 5 types of news that can make the information newsworthy. According to the article, what is newsworthy? Ini harus kita sebutkan karena nama artikelnya adalah ini ya. Jadi perlu disebutkan. First, the events. Ini bukan kalimat yang lengkap. Jadi kita perlu menjadikannya kalimat yang lengkap. Pertama, first, the events make the news newsworthy. Atau kalau ingin kalimat yang lebih ya sedikit lebih keren, bisa menggunakan the first thing that makes a news newsworthy is the event. Terus kenapa? Many people are more interested into negative events that include a damage, injury, or death. And also daripada dipisahkan ini, ya mungkin digabungkan saja. Negative events about a damage, injury, death, or politics. Nah, ini saja sebenarnya sudah mencukupi. Tapi kalau dirasa ingin memperkuat, ya kita perlu menggunakan salah satu kata atau kalimat dari sumbernya. Kita lihat lagi ya sumbernya. Sumbernya adalah ini. Nah, tadi disebutkan negative events are more likely to be reported. Oke, sepertinya yang pertama ini tidak perlu ditambahkan untuk memberikan kekuatan. Mungkin di bagian time ini ya yang bisa kita tambahkan. Di bagian kedua yaitu time, the closeness of time or great. Nah, di sini sebutkan shorter events that fit into this time span are more likely to be reported and those.
Oke, ya ini. Shorter events that fit into this time span are more likely to be reported. Jadi di bagian times ini, the closeness time more great. Or according to the article, kita beri koma dan kemudian ininya jadi kecil. The shorter, oh sorry, harus saya lihat dulu ya. Saya pindah dulu sebetulnya, maaf, tidak kelihatan tadi. Oke. Nah, second times ini perlu dibetulkan karena bukan kalimat. Terus the closeness to time, the more great. Nah, kalimat ini menurut saya bisa diubah dengan misalnya according to the article. Di sini baru kita mulai mengutip. Shorter events that fit into this time the best news is something that has just happened. Ini, according to the article, the best news is something that has just happened. Sorry. Nah, ini yang kita kutip. Terus kita berikan citation. Karena kita mengutipnya dari buku Academic Encounter, ya kita sebutkan saja di sini Academic Encounters. Atau kita bisa sebutkan juga judulnya artikelnya. Di sini kita sepertinya pakai judul artikelnya saja lah, biar jelas karena Academic Encounters ini kan judul bukunya ya. What is newsworthy? Kalau itu judul artikel kita beri tanda kutip dan tahunnya berapa? Karena buku Academic Encounters ini terbit di tahun 2002 ya. Nah, this is how you can make your your summary stronger. You provide an evidence and you give a citation or recognition of the source for that evidence. Okay, so that's just one example. Silahkan lanjutkan yang punya artikel ini, dan yang lainnya silahkan melanjutkan dengan artikelnya sendiri-sendiri, dengan summary-nya sendiri-sendiri. Alright guys, I think that's all I have to say about making or adding a quotation and citation to your summary. If you have any questions, please feel free to let me know by replying to my post here. Bye.